Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد عباد الرحمن، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي القدير، ألا فاتقوه إنه يحب المتقين. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang sangat dan sangat sejuk ini, di tempat yang paling kita banggakan ini, di halaman atau di lapangan kantor Bupati Dompu, tidak ada kata yang dapat kita ucapkan dari lisan-lisan yang lemah dan penuh dosa. Tidak ada kalimat yang mampu kita rangkai dengan indah, dan tak ada pujian yang mampu yang dapat kita sanjungkan selain kalimat alhamdulillah. Lantunan takbir, tahmid, tahlil seakan menambah betapa cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha adalah hari raya yang banyak memiliki sejarah. Mulai kita masuk bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai pagi ini, banyak sekali kebesaran Allah yang dipertontonkan kepada umat manusia. Di antaranya kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam, kisah perjalanan hidup Nabi Zakaria alaihi salam, kisah tentang hidup Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa
sampai puncaknya tentang kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah ini bukan sembarang kisah. Cerita ini pada hakikatnya untuk dijadikan i'tibar, untuk kita ambil hikmahnya bagi kehidupan kita selaku umat manusia dalam menjalankan syariat yang disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kisah yang paling kita kenal dalam bulan ini adalah kisah tentang perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi salam, sampai Allah Subhanahu wa taala menukilkan, menyempurnakan, menyimpan kisah ini dan diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka bagaimanakah pendapatmu? Nabi Ismail alaihi salam menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim alaihi salam membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin wal hadirat, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Hari raya Idul Adha adalah hari mengenal pribadi-pribadi suci yang memiliki keberanian yang penuh dengan kerendahan hati, keberanian yang penuh dengan kecerdasan, keberanian yang penuh dengan keikhlasan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail alaihi salam serta ibundanya Siti Hajar yang mulia. Ketiga manusia suci dan hebat ini telah mewariskan kepada kita umat manusia tentang keberanian dan ketangguhan dalam bertauhid. Keberanian dan keikhlasan mereka merupakan sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini dapat terlihat pada pribadi Nabi Ibrahim yang memiliki ketaatan dan keberanian dalam menyembelih anaknya. Namun secara bersamaan ia harus ikhlas melepaskan anaknya dari peristiwa penyembelihan tersebut. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah,
Simaklah kisah sebuah peristiwa yang menggegerkan langit pada saat seorang ayah diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya. Maka seketika itu anaknya menjawab, "Sembelihlah aku wahai ayahku. Bila itu perintah Allah, maka engkau akan mendapati aku sebagai anak yang taat dan anak yang sabar." Maka ketika itu legahlah hati Nabi Ibrahim dengan jawaban anaknya. Namun jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ismail alaihi salam memberikan pesan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, bila engkau hendak menyembelihku, maka ikatlah tanganku dengan sekuat-kuatnya agar tidak bisa aku bergerak nantinya. Karena kalau aku bergerak, maka proses penyembelihanku akan menjadi lambat. Wahai ayahku, telungkupkan wajahku agar tidak terlihat olehmu sehingga mendatangkan rasa iba kepadaku. Wahai ayahku, sing-singkan lengan bajumu agar tidak terkena percikan darah sedikit pun, karena itu dapat mengurangi pahalaku. Wahai ayahku, tajamkan pisaumu dan goreskanlah sesegera di leherku agar dengan mudah dan cepat proses kematianku. Lalu bawa pulanglah bajuku sebagai kenang-kenangan buat ibuku. Wahai ayahku, sampaikan salam kepada ibu bahwa aku baik-baik saja saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wahai ayahku, jangan terlalu lama memandang anak-anak seusiaku, serta janganlah mengajak mereka mendatangi rumah kita, karena hal itu akan menambah kesedihan ibuku." Subhanallah, untaian kalimat seorang anak bernama Ismail alaihi salam kepada ibu bapaknya bagaikan serpihan mutiara yang berguguran dari pohon-pohon keimanan yang sejuk, bagaikan gerimis hujan berlian dari langit yang cerah. Dan betapa hebatnya Ismail alaihi salam menjaga perasaan ibu dan bapaknya, bahwa keikhlasan adalah kunci dari 1000 keberanian yang kita miliki. Hal ini disebutkan karena keikhlasan adalah rahasia dari salah satu rahasia, yaitu rahasia Allah yang tersembunyi. Maka sesungguhnya hanya seorang ibulah salah satu makhluk Allah yang paling ikhlas di muka bumi ini. Adakah di antara kita yang terkadang lebih besar perhatiannya kepada seorang istri, sementara ibu dan bapaknya dipandang sebelah mata ketika tertidur nyenyak dalam pelukan seorang istri siang dan malam, sementara kita tidak tahu gundah gulana kegelisahannya yang mengganggu tidurnya kedua orang tua kita. Ketahuilah jemaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa seorang ibu tidak pernah membawa keluhan tentang keberadaannya yang sudah tua renta dimakan usia, tentang rambutnya yang memutih dan kulitnya yang mengkerut, tentang penyakit yang dideritanya. Ketahuilah jemaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seorang ibu jauh lebih sabar menunggu datangnya takdir dan terus berdoa semoga anak-anaknya selalu sehat dan mendapatkan rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, seorang ibu itu tidak memiliki niat untuk menjadikan keluhan sebagai beban dari rumah tangga anaknya, karena bagi seorang ibu hanya ada satu impian, yaitu melihat anak-anaknya sukses selama-lamanya. Sekalipun badannya binasa karena berdiam 1000 bahasa,
menahan rindu dan berjuta impian yang belum terwujudkan. Inilah suara hati yang paling suci, yang paling dalam, keluar dari langit-langit lidahnya yang satu. Suaranya penuh dengan doa, mengalir kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari cerita Nabi Ibrahim tersebut, siapa orang yang paling banyak berkorban dan mengorbankan kehidupannya dalam kehidupan kita? Jika Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk dikaruniai seorang anak yang saleh atau salihah, dengan doanya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk di antara orang-orang yang saleh. Dengan sabarnya dia meminta, bahkan melalui proses yang sangat panjang. Begitu juga dengan orang tua kita, dalam sedihnya berdoa, di balik keterbatasan ekonomi dia meminta, di balik kusutnya masalah dia memohon agar diberi anak yang saleh dan salihah, sebagai penyempurna kebahagiaan, sebagai harapan suatu saat kelak ketika mereka sudah terbujur kaku di alam kubur, ada anak yang selalu mendoakan mereka, mengirim amal jariah hingga terang alam kuburnya dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, saat ratusan juta jamaah haji hari ini masih berkeliling di tanah haram, menuntaskan dan menyempurnakan rukun Islam yang menjadi impian semua orang muslim, ada rindu yang mengelayut di hati mereka. Mereka pasti berharap sebelum ajal mereka tiba, mereka bisa seperti orang lain yang Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Maka jika kau tidak bisa mewujudkan impian itu, jangan kau sakiti hati mereka, jangan kau korbankan perasaan mereka karena kerinduannya dan karena kedurhakaanmu. Jangan kau buat mereka menangis menahan rindu kepadamu dan cucu-cucunya hanya dengan alasan kau sibuk dengan urusanmu. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kami mohon buka lembaran baru dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, dulu kita pernah durhaka, dulu kita pernah menyakiti hati ayah dan ibu kita. Tapi jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah bisa merubah jalan hidup dengan pengabdian kita di sisa-sisa waktu yang ada. Maka jika kita tidak mampu berlomba dengan orang-orang saleh untuk meningkatkan tekad ketakwaan dan bakti kita kepada orang tua, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkorbanlah untuk ayah dan ibu kita, karena pengorbanan mereka tak sebanding dengan apa yang sudah kita lakukan. Jika hari ini kita belum bisa berkorban untuk menyembelih hewan, maka jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sembelilah rasa sombong dan angkuh kepada Allah, kepada saudara kita, kepada orang tua kita. Suatu saat nanti baru kita rasakan saat wajah itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tangismu, air matamu di atas pusaran kuburan ayah dan ibumu tak akan sama lagi rasanya dibandingkan saat mereka masih ada. Maka bagi yang masih memiliki orang tua, ambil tangan mereka, peluk mereka,
cium tangan mereka, rasakan aroma wangi kulit mereka yang selalu menderita, mungkin sebab membesarkan kita. Harapan masih jelas. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini kalau ridho orang tua masih kita miliki. Orang tua kita makin hari makin lemah, bukan makin hari makin kuat. Orang tua kita tidak butuh balasan ketika kita sukses. Orang tua kita tidak butuh pangkat kita, tidak butuh harta kita seberapa banyak, tidak butuh seberapa mulianya kita di hadapan manusia-manusia. Demi Allah, hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, doa terikhlas yang pernah diucapkan oleh manusia, yakni doa ayah dan ibu. Kasih sayang yang ikhlas tanpa batas adalah kasih sayang ayah dan ibu. Pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan ayah dan ibu. Dua air yang tidak bisa kita balas di atas di dunia Allah Subhanahu wa taala adalah air mata ibu saat melahirkan kita, dan darah seorang ayah yang bercucuran saat dia mencari nafkah untuk keluarganya. Demi Allah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebanyak apapun yang kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Mari kita ingat perjuangan mereka ketika kita masih kecil, tak bisa berbuat apa-apa. Dengan penuh cinta mereka menggendong kita, mencium kita, dan merawat kita sampai kita seperti sekarang ini. Bagaimana sebaliknya, ketika saat ini mereka tergeletak sakit sendirian di rumahnya, sempatkah kita menengoknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, mencium pipinya, menyuapinya, menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Seringkah kita memeluknya dengan penuh cinta sembari tersenyum sebagaimana ia lakukan saat kita masih kecil di pangkuannya? Rangkullah tubuhnya, ciumlah tangan yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah, seraya bersimpuh meminta maaf kepadanya. Mintalah keridhaan dan keikhlasannya untuk kehidupan kita di dunia. Dan marilah kita berdoa agar ia selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah. Semoga mereka tetap terjaga iman Islamnya, dan ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi hamba Allah yang husnul khatimah, dan kita diberikan ketabahan dalam menghadapinya. Namun jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jika mereka saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Di sana mereka menunggu kehadiran dan doa kita, karena dengan doa yang kita sampaikan kepada mereka, itulah yang dapat membantu mereka. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada orang tua kita, dan bagi orang-orang tua yang telah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan, memberikan tempat yang layak, memberikan kesejukan di alam kuburnya. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah yang dapat kami sampaikan pada khutbah Idul Adha. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terlebih khusus bagi kami pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum faya fawzal mustaghfirin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي القدير. ألا فاتقوه إنه يحب المتقين. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدة وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عام يا رب العالمين. Ya Allah, yang Tuhan kami, di pagi hari yang mulia ini kami memohon kepada Engkau, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan nenek kakek kami, dosa dan kesalahan anak-anak dan istri kami, dosa dan kesalahan para pendahulu-pendahulu kami yang mendahului kami dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma waktubis salamata alaina ya Allah, berikanlah keselamatan pada diri kami wa alal hujjaj wal guzzat, dan juga berikanlah keselamatan kepada mereka keluarga kami yang tengah menunaikan ibadah haji, wal musafirin wal muqimin, dan keluarga-keluarga kami yang tengah berada dalam perjalanan, dan bagi kami yang tidak melakukan perjalanan. Rabbana innana zalamna anfusana zulman katsira. Ya Allah, sungguh kami ini sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kami adalah hamba-Mu yang zalim. Engkau perintahkan kepada kami untuk melaksanakan ibadah salat, tapi banyak di antara kami yang tidak menunaikan ibadah salat. Engkau perintahkan kami untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi banyak di antara kami yang membangkang. Engkau perintahkan kami untuk berbakti kepada kedua orang tua, tapi banyak di antara kami yang durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan orang tua kami telah mendahului kami. Kami belum sempat meminta maaf kepada mereka, ya Allah. Fa in lam taghfir lana, jikalau Engkau tidak mengampuni kami, wa in lam tarhamna, jikalau Engkau tidak mengasihi kami, wa in lam tatub alaina, jikalau Engkau tidak menerima taubat kami, inna kunna minal khasirin, sungguh kami adalah hamba-Mu yang merugi di hadapan Engkau, ya Allah. Faghfir lana ya Ghaffar.
ampunkanlah kami ya Allah. Warhamna ya Rahim, kasihanilah kami ya Allah. Wa tub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami ya Allah. Warzuqna auladan salihin was salihat. Rabbana hab lana minas salihin was salihat. Ya Allah, karuniakanlah kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk kami di dunia dan juga kebaikan untuk di akhirat. Dan jadikanlah daerah kami, daerah Dompu ini adalah baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Dan jadikanlah para syubbannya, para pemuda-pemudinya adalah pemuda-pemudi harapan bangsa. Jangan jadikan pemuda-pemudi Dompu ya Allah sebagai pemuda-pemudi yang anarkis, yang menghancurkan ke sana dan ke sini ya Allah. Luluhkan hati mereka untuk senantiasa mengingat-Mu, untuk senantiasa takut kepadamu ya Allah. Rabbana hadza du'auna kama amartana fastajib lana du'aana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Selamat Hari Raya Aidil Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.